Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152. Kedua surat ini menjelaskan tentang jujur dalam muamalah. Silahkan dengarkan suara dari bacaan surat Al-Mutaffifin berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Yang artinya adalah sebagai berikut. 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Ayat kedua, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Ayat ketiga, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ayat keempat, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Ayat kelima, pada suatu hari yang besar. Ayat keenam, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Ayat ketujuh, sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Ayat ke-8, tahukah kamu apakah sijin itu? Ayat ke-9, ialah kitab yang tertulis. Ayat ke-10, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ayat ke-11, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ayat 12, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
Ayat 13. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Ayat ke-14. Sekali-kali tidak. Demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ayat ke-15. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Ayat ke-16. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Ayat ke-17. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kami dustakan. Asbabun nuzul surat. Sebab-sebab diturunkannya surat ini karena ketika Rasulullah sampai di Madinah, ternyata orang-orang di sana termasuk yang paling curang dan suka mengurangi takaran. Maka Allah menurunkan surat Al-Mutaffifin ini untuk memberi ancaman bagi yang suka mengurangi takaran dalam timbangan. Sejak saat itu, orang Madinah menjadi golongan yang paling jujur dalam timbangan. Adapun penjelasan ayat adalah sebagai berikut. Surat ini terdiri dari 36 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-Ankabut. Merupakan surat yang terakhir diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah. Al-Mutaffifin yang berasal dari kata tofafa artinya mengurangi atau menambah sedikit. Menurut Ibnu Katsir, kalimat at-tofif artinya pengambilan sedikit dari timbangan atau penambahan. Maksud dari semua itu adalah kecurangan dalam timbangan. Jadi, al-mutaffifin adalah para pelaku kecurangan tersebut. Adapun pokok-pokok isi al-mutaffifin adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka menipu dan mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran, dan takaran. Ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Balasan dan macam-macam kenikmatan bagi orang yang berbuat kebajikan. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini adalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Sijin adalah nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka. Illiyin adalah nama kitab yang mencatat semua perbuatan orang-orang yang berbakti. Rangkuman. Jujur merupakan suatu sifat yang sangat penting karena sebagai pondasi kepercayaan seseorang kepada kita. Jujur adalah akhlak para nabi yang harus kita teladani karena akan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan kepada diri kita, orang lain, dan masyarakat. Bentuk jujur beragam. Ada jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam tindakan, jujur dalam perjanjian, jujur dalam muamalah, jujur dalam pengamalan agama. Dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-17, Allah melarang keras dengan ancaman
azab yang sangat pedih bagi orang yang berlaku curang, terutama dalam jual beli. Orang-orang ini termasuk dalam golongan orang yang durhaka dan akan dicatat dalam sijin. Kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Demikian pemaparan dari surat Al-Mutaffifin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah. Mari kita simak lantunan ayat surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Terjemah dari ayat tersebut adalah, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Isi kandungan surat Al-An'am 152. Ayat di atas diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai 1 nisab, sampai dia mencapai usia dewasa, mampu mengelola hartanya sendiri. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak sengaja. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan
sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Keadilan hukum dan kebenaran di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tentram. Ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangannya. Dan juga agar kita saling mengingatkan. Oke, selanjutnya setelah kita mendengarkan paparan dari surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah, mari kita kaitkan kedua surat itu. Apa keterkaitannya? Mari kita simak. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 pada ayat yang awal memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan surat Al-An'am 152, yaitu tentang bagaimana hubungan muamalah antara sesama manusia, terutama ketika berhubungan dengan masalah takaran dalam urusan jual beli atau apapun yang ada hubungannya dengan kebutuhan sesama manusia. Kedua surat tersebut juga disampaikan larangan berlaku curang dalam menakar atau menimbang. Bahkan Allah memperingatkan dengan ancaman yang juga tidak dikurangi ataupun ditambahi sesuai perbuatannya. Sekarang setelah kita mengetahui apa itu isi kandungan dan keterkaitannya, maka bagaimana penerapan isi kandungan tersebut? Mari kita lihat. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan dasar untuk menerapkan kedua surat yang berisi tentang masalah muamalah, terutama jika berhubungan dengan takaran dan berniaga. 1. Berlaku jujur ketika melakukan penakaran barang perniagaan. 2. Menghindari diri dari sikap, sifat curang ketika menakar atau menimbang. 3. Tidak mengambil atau memakan segala milik anak yatim. 4. Tidak membedakan antara kerabat dekat atau orang lain dalam hal jual beli. 5. Tidak mengurangi atau menambah takaran ketika menimbang sesuai dengan yang akan dilakukan Allah ketika di yaumil mizan. Demikianlah pemaparan dari surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Al-An'am 152. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.